Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Franco Al-Rashid Artonang dengan NIM F1E11985. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil gitu ya. Hasil analisis saya untuk memenuhi tugas dari UTS analisis dan visualisasi data. Nah, di sini saya udah ada datasetnya ya. Datasetnya itu yaitu data MLBB, teman-teman. Datasetnya data MLBB yang saya dapat dari Kaggle. Nah, teman-teman caranya kalau cara dengan saya import database kemudian from Excel. Karena data Excel saya gunakan ya, kemudian pilih dokumennya. Di sini dokumen yang saya gunakan data MLBB. Oke. Nah, kan ini ada nih, nampak nih. Ya udah tinggal import aja dia. Nah, karena ini saya udah ada datanya nggak perlu ya. Nih, jadi data yang saya gunakan itu data MLBB datasetnya. Di sini ada hero name, role, dan semacamnya. Ada juga jenis kelamin hero yang laki-laki atau perempuan. L ini laki-laki, P ini perempuan ya teman-teman. Oke, nah yang akan saya analisis itu data bivariat dan multivariat teman-teman. Kalau data bivariat itu ada yang data kategorik versus kategorik, kemudian kategorik versus numerik, dan juga data kategorik versus, enggak, maksud saya data numerik versus numerik. Kalau data kategorik itu misalnya kayak ini teman-teman, kayak role ini kan ada role-nya tank, fighter, mage, support, dan juga ada assassin ya teman-teman. Dan juga nih kalau misalnya kategorinya ada laki-laki atau perempuan itu kategorik. Kalau numerik ini ada ya movement speed, magic defense, mananya ini ada kategorik, ada angkanya ya teman-teman, ada nominalnya. Oke, kita langsung aja bahas ke bagian yang pertama yaitu kita akan bahas tentang data bivariat, data kategorik versus data kategorik. Nah, kita cek dulu data set yang kita gunakan dengan head ya. Headnya MLBB. Nah, ini ada kan data-data ini teman-teman nih. Oke, kita lanjut ke visualisasinya. Kita bakal menggunakan, oh ya teman-teman, karena kita bakal membuat plot ya. Membuat plot itu teman-teman wajib banget install dulu package. Install package yang namanya ggplot2. Nah, teman-teman wajib install package yang namanya ggplot2. Ini pakai tanda dalam kurung ya. Nih, nah karena saya udah install nggak perlu. Nah, setelah diinstal itu teman-teman panggil library-nya. Library ggplot2 gitu. Oke. Oke, karena saya udah manggil di atas sebelumnya udah ada codingan saya juga, kita bakal lanjut aja ke visualisasinya. Nah, di sini saya akan menggunakan simple scatter plot. Jadi codingannya ggplot, kemudian datasetnya. Dataset yang saya gunakan itu data MLBB. Kemudian untuk X-nya kita pilih role karena kategoriknya kategorik role. Dengan field-nya itu jenis kelamin teman-teman. Geombarnya itu posisinya stuck, jadi dia menumpuk ya. Nah, kita bakal lihat aja langsung. Oke, ini sepertinya ada yang salah, teman-teman. Kita ketik ulang aja ya, ggplot MLBB, koma, oke, nggak salah. AS-nya itu X sama dengan roll. Nah, koma, fill-nya itu kita sama dengan jenis kelamin ya, jenis kelamin hero-nya. Jenis kelamin, ini dalam kurungnya 2 nih. Kemudian ditambah geombar. Geombar positionnya itu stuck. Oh, sorry. Ya, tanda kurung 2. Nah, teman-teman bisa lihat ya ini. Jadi dia ada role-nya, ada 5 role nih, assassin, fighter, mage, marksman, support, tank. Di sini jenis kelaminnya itu kalau untuk role kita bisa analisis nih. Yang paling banyak hero-nya itu hero fighter. Dan juga di hero fighter itu paling banyak ya laki-laki. Hero yang berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Kalau untuk tank ini dikit banget nih perempuannya nih teman-teman. Nih bisa kita langsung analisis ya. Bisa langsung kita perhatikan nih dengan bar plotnya yang bertumpuk seperti ini gitu. Dan juga untuk mage ini banyak yang perempuan ya teman-teman. Banyak perempuan nih bisa dilihat ya daripada laki-lakinya.
Oke, selanjutnya itu kita bakal sama juga tapi kita grouped bar plot ya teman-teman. Nah, ini sama juga codingannya, cuman stacknya ini kita ubah jadi dots gitu. Oh, ini nggak bisa. Ini kenapa ya? Bentar. Docde. Ini kayaknya salah nih. Saya salah ketik. Docde. Oke. Nah, ini teman-teman nih bisa perhatikan nih. Bisa perhatikan juga sama juga ya dengan yang tadi, tapi kalau yang tadi stacked, kalau ini di sampingnya teman-teman dots ya, datasetnya ini sama dataset MLBB. Nah, ini kan nampak nih vektornya banyak pria gitu. Kalau mage banyak perempuannya, kalau tank ya banyak prianya, kalau marksman nih rata ya laki-laki dan perempuannya. Oke. Kita udah tahu. Kemudian oh ya, kalau misalnya kayak dia itu ada yang dari zero counts bar ya. Nah, teman-teman bisa make yang namanya itu ini teman-teman. Position dots-nya itu prevent single gitu. Kalau misalnya ada yang nol. Ini karena nggak ada yang nol ya, jadi ya sama aja data yang ditampilkan. Oke, kita lanjut ke data bivariate yang numerik versus data numerik. Nah, numerik versus numerik ya. Kayak ini saya akan menggunakan datasetnya sama MLBB, kemudian X-nya itu HP dan Y-nya itu movement speed. Jadi kita menganalisis ada nggak sih hubungan dengan HP dengan movement speed dari hero-nya. Nah, di sini juga nampak ya teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, semakin tinggi HP-nya, maka movement speed hero-nya juga semakin tinggi teman-teman. Tapi ini sebenarnya lebih agak sulit ya dilihat. Mungkin lebih mudah kalau kita ngecek HP dengan HP region. Nih, lebih mudah kita baca ya. HP dengan HP region teman-teman. Nah, ini lebih mantap nih. Semakin tinggi HP-nya, maka HP region-nya itu semakin tinggi ya. Kalau HP-HP yang tinggi itu ya biasanya hero tank ya teman-teman. Yang main ML ini pasti tahu nih. Biasanya hero tank ya yang HP-nya itu tinggi dan HP region-nya juga tinggi. Ini terbukti teman-teman. Bisa kita lihat. Aduh sorry nih. Ada notif. Oke, teman-teman bisa lihat nih. Nah, semakin tinggi HP-nya, maka HP region yang diberikan juga semakin tinggi teman-teman. Oke, kita enchant ya, kita perbaiki, kita perbagus scatter plotnya dengan seperti ini. Ini kan movement speed nih, karena kita mau pakai AP region, ubah aja nih. AP region. AP hero versus AP region. Ini kalau teman-teman mau ngikuti ya, teman-teman tinggal pause aja, kemudian teman-teman ketik kodenya ya. Nah, nih sama ya kayak tadi, cuman ini bedanya nih lebih jelas gitu, lebih ada warna birunya, ada color size-nya juga dual, yang 8. Oke, ada title-nya juga AP hero versus AP region seperti ini teman-teman. Nah, kemudian oke, kita bisa dengan linear fit line. Kita buat linear fit line. Oke, X-nya sama juga HP, kalau Y-nya HP region ya. Aduh, ini sorry. Nah, teman-teman bisa lihat ya korelasinya, korelasi positif dia ke atas. Garisnya semakin tinggi HP-nya, maka HP region hero-nya itu juga semakin tinggi, teman-teman. Jadi berpengaruh banget dengan yang namanya HP region. Oke. Nah, kemudian scatter plot with quadratic line of base fit. Ini saya udah ada codingan ini, saya copy aja tinggal ya. Oke, di sini movement speed-nya kita ubah ke HP region. Ini karena codingan sebelumnya saya ngetesnya ngecek ada nggak hubungan HP dengan movement speed. Cuman karena di sini presentasinya saya menampilkan hubungan HP dengan HP region, teman-teman. Nah, ini nampak ya, teman-teman. Nih, dia juga ke atas ya. Dia line-nya itu ke atas. Jadi best fit-nya gitu. Jadi semakin tinggi HP-nya, maka HP region-nya juga semakin tinggi, teman-teman. Seperti itu.
Nah, lanjut karena data bivariate kita udah ngetes ya. Yang pertama itu data kategorik versus data kategorik tadi yang antara role dan jenis kelamin, dan selanjutnya data numerik versus data numerik udah HP dan HP region. Kita bakal lanjut ke data multivariat. Karena perintah dari dosen saya yaitu Bu Ulfa, data multivariatnya itu wajib 3 variabel. Nah, kita bakal data multivariat 3 variabel, teman-teman. Sebelumnya kita buat dulu 2 variabel ya. Kita ngetes nih sama aja HP versus HP region hero. Bam, ini nampak ya, ini datanya masih bivariate sama juga. Kemudian kita buat plotnya, di mana plotnya ini HP versus HP region. Versus HP region, color representasinya melalui jenis kelamin. Jadi dia nanti ada sebuah plot ya, plotnya ini HP versus HP region, dan juga ada colornya itu dari jenis kelaminnya antara L atau P gitu ya. Nah, ini teman-teman kita zoom aja. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman. Oh, enggak, maksud saya tadi ini role ya, colornya role bukan jenis kelamin, ini salah saya. Maaf. Oke, kita bisa lihat nih. HP dan HP regionnya nih, hero-nya ada juga nih. Nih, tapi kalau yang paling tinggi, ya paling banyak ini paling tinggi nih saya lihat fighter ya, teman-teman, hero fighter. Nih di sini nih. Hero fighter yang paling tinggi HP dan HP regionnya. Ini kalau kita perhatikan baik-baik ya. Hero tank juga banyak gitu. Yang paling dikit ini. Hero MM HP-nya udah rendah, HP regionnya juga rendah ya. Karena hero MM tuh kebanyakan ya serangan. Ini tapi HP ini datanya outlier nggak sih? Ini tanknya gila, tinggi banget ini. Tinggi HP regionnya tinggi, darahnya juga banyak gitu ya HP dan HP regionnya. Oke. Nah, selanjutnya dia nih, ini colornya itu roll, shape-nya itu jenis kelamin ya teman-teman. Jadi dia nanti ada warnanya itu roll dan bentuknya itu dari jenis kelamin representasinya. Kita enter aja langsung biar bisa. Nih jenis kelamin yang bulat ini laki-laki ya, yang segitiga ini perempuan. Ini bisa nampak ya nih. Nih jadi yang paling tinggi nih rollnya tank, jenis kelaminnya laki-laki. Ini yang paling tinggi. Oke, yang perempuan juga ada nih ya, bisa teman-teman lihat nih, rendah dia. Rendah banget nih. Roll apa nih ya? Bentar kita lihat. Roll fighter juga rendah, teman-teman. Ada juga yang rendah di roll fighter rupanya. Oke, kemudian sorry. Nah, kemudian kita copy lagi. Saya udah ada codingannya. Nah, ini plot HP versus HP region, representasinya dari roll versus and size, representasinya dari defense overall gitu. Kita langsung lihat aja ya biar mudah jelasnya. Saya mudah jelasin. Di sini defense overall-nya semakin kecil itu ya semakin kurang baik ya. Kalau semakin besar dia semakin baik. Di sini ini kan semakin baik nih defense overall-nya karena yang namanya darah tebal gitu ya, darah tebal, HP region tebal itu pasti defense overall itu pasti tinggi juga teman-teman. Pasti itu kalau dalam game yang namanya Mobile Legend, teman-teman kan main sendiri itu Mobile Legend kan, pasti tinggi juga teman-teman. Nah oke, kita udah terbukti ya ini. Udah bisa dibaca juga datanya. Nih tinggi nih. Nih juga ada yang rendah nih. Ini warna biru nih. Apa nih? Warna hijau. Marksman. Marksman sama Magi hampir mirip ya warna hijaunya. Tapi hijau kebiruan nih. Marksman teman-teman. Paling rendah juga dia. Defense overall-nya. Cuman ini untuk yang role fighter ya. Dia walaupun HP-nya rendah dan juga HP region-nya rendah. Tapi defense overall-nya kuat. Jadi mungkin ada pertimbangan lain gitu ya mengaruhi ini teman-teman. Oke, kemudian ya ini plot versus HP region with fit lines ya. Kalau representasinya dari jenis kelamin. Nah, ini nampak nih. Nah, itu kan kebanyakan tuh, memang pria kebanyakan teman-teman jenis kelaminnya. Yang makin tinggi dia. Kalau perempuan ya juga bisa lihat HP hero by HP region dan jenis kelamin teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke plot yang by histogram ya. HP by role. Kita bakal HP by role. Nah, di sini nampak ya teman-teman. Dia kalau untuk assassin dia histogramnya ini
lumayan banyak gitu ya, yang tinggi juga darahnya. Akan tetapi kalau yang paling banyak itu nih di bawah teman-teman, yang tank nih. Yang tank ini dia lebih tinggi walaupun nggak banyak. Paling banyak hero-nya fighter. Nih histogramnya paling banyak fighter dan juga tinggi-tinggi ya teman-teman. Tapi kalau yang paling tinggi tuh nih sampai ujung nih hero-nya tank. Lanjut histogramnya juga by ini salah, maaf, ini belum saya ubah. By HP, histogram by jenis kelamin dan role. Nah, ini nampaknya teman-teman laki-laki dan perempuannya. Ini dikit banget nih yang perempuan ya. Nih, kalau yang laki-laki yang tank nih banyak banget. Ini supportnya ya lumayan, cuman fighter banyak banget teman-teman yang prianya dan juga tinggi juga defense-nya. Oke, sepertinya itu saja ya video untuk penjelasan data bivariate dan multivariate dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di channel saya. Thank you semua.